Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha ayyuhal kun wa aqis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma hamna bil Qur'an. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak di yaumul akhir kita yang hadir di dalam majelis ini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Marilah kita Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini akan saya sampaikan satu bab, yaitu babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunubi. Bab yang kami ambil dari kitab Mulakhas Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Fauzan, halaman yang ke-23, yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa apa yang bisa terhapuskan oleh tauhid. Sebelumnya saya sampaikan satu hadis wa an Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat dari suku Khazraj. Para ulama mengatakan bahwa beliau ini wakana mutabakhiran fil ilmi wa ahkamil Quran. Beliau ini seorang yang memiliki bahtera ilmu dan Al-Quran. Saking alimnya, saking fakihnya. Maka di dalam sebuah riwayat Rasulullah beliau mengatakan, kalau kalian tidak pengen tahu mana yang halal dan mana yang haram, maka bertanyalah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Dia juga termasuk salah seorang sahabat yang mulia. Salah satu kisah yang masyhur ini, suatu ketika beliau pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hutang 1 uqiyah atau senilai kurang lebih 201 gram emas. Saat ini emas itu lagi ditingkat berapa? 1 juta ya. Kalau 201 gram itu berarti berapa juta? Ya kurang lebih 200 juta. Kira-kira orang ini diutang kan mumet. Ketemu oleh yang ngutangi isen betul. Isen kan? Nah kebetulan yang memberikan utang ini seorang Yahudi. Namanya Yohana bin Maria. Maka Yohana ini tahu bahwa kalau Mu'adz bin Jabal ini seorang yang alim, seorang abid ahli ibadah. Oh kita nolong dia. Golek gak ketemu dia. Oh tak golek esuk dina Jumat. Mesti dheweke harus sholat Jumat. Dikipir lah. Tapi sholat subuh ini Yohana bin Maria ini sudah ngintip di dekat rumahnya, wis didedepi. Begitu mau keluar gak jadi lagi, mau keluar gak jadi lagi. Akhirnya
ini sampai sholat Jumat selesai, Mu'adz bin Jabal ini tidak sholat Jumat. Ini sahabat. Ini jenengan nanti bulan-bulan sholat Jumat perlu ditagih utang. Nah, lagi Mu'adz bin Jabal, insyaallah. Maka seketika Rasulullah tanya, buat kamu tadi kok nggak sholat Jumat kenapa? Ya Rasul, ya, sesungguhnya aku memiliki hutang pada salah seorang Yahudi. Hari ini sampeannya belum bisa bayar. Berapa? Ya kurang lebih ya 200-an gram. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengajarkan salah satu ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, sampai selesai. Dua ayat Quran surat Ali Imran. Kalau nggak salah ayat yang ke-16 sampai ayat 17. Mau jangan sing duwe utang diamalke. Kalau desa utang. Beliau mengatakan, radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku diboncengkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ala himarin, di atas himar. Faqala li, maka Rasulullah mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah haknya Allah atas seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apakah haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz ditanya sama Rasulullah. Rasulullah berdua di atas himar. Himar ini apa? Himar itu koyok jaran, tapi luwih cilik ya tadi. Lebih kecil. Itu jagungan berdua sama Kanjeng Nabi. Dan ini sakit kalau itu niru Pak. Niru. Sakit kalau kita sapa lagi kuncinya itu biasakan jagungan ya. Sama istri berdua jagungannya dari ilmu kan tadi. Ojo bapak itu nyopir sepanjang. Bojone malah dolanan HP gitu. Sampai ke bapak saya enggak tahu gitu. Ini kita diajarkan kalau kita lagi punya waktu diajarkan setiap waktu itu jadi ilmu. Rasulullah tanya, kau tahu enggak haknya Allah atas seorang hamba dan haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, maka Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Bikin jawaban beliau Mu'adz ini padahal beliau seorang yang fakih, maka beliau ini tidak sok pemintar katanya. Ini adab katanya. Adab kalau kita ini ditanya oleh seorang guru dia, jangan sok merasa pintar. Enggak usah seorang guru Pak. Disebutkan di dalam sebuah atar itu seorang ulama besar namanya Imam Malik ya. Imam Malik ini pernah didatangi salah satu orang utusan dari Maghribi, dari Maroko. Maroko menetengah perjalanan naik onta. Naik onta itu perjalanan darat. Itu kurang lebih itu 3 bulan. 3 bulan beliau ini dapat utusan membawa 40 pertanyaan supaya hadir di majelisnya apa? Imam Malik. Ya, saya kira zaman sekarang itu gak kejadian Pak. Mereka apa? Wong saat ini dia gak mudah seperti itu Pak. Google apa Ustaz apa Google. Makanya dia mudah pengajian saya gak mati kayu. Mereka apa? Nek apa-apa tekok Google kan. Padahal kan ayat jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kalian enggak tahu ya. Bukan fas'alu ahla guli. Bertanya pada guli enggak Pak. Ya, enggak, kita itu Masya Allah ya. Datang hadir ya. Ngaji itu live lagi. Ngaji di YouTube tadi. Berkaitan apa nih Pak? Kata live Pak. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi kan tadi. Itu para ulama zaman dahulu seperti itu Pak. Masya Allah. Imam Bukhari itu cuma satu hadis saja. Beliau itu perjalanannya sampai berbulan
bulan ditulis sebelum nulis itu beliau itu sholat 2 rakaat Pak. Sahih Bukhari itu kurang lebih sekitar berapa 6.000 hadis itu ditulis setiap satu hadis Pak. Sholat dulu 2 rakaat Pak. Coba Pak. Awake dhewe saged apa boten Pak? Oh, awake dhewe pengajiane ke buku pinter kabeh. Ini zaman dahulu ya. Masya Allah. Imam Syafi'i itu kalau beliau itu taklim Pak, bawa apa itu namanya? Bawa potongan-potongan tulang-tulang Pak, sama peso Pak. Nanti dapat ilmu ditulis. Kan kalau tadi makanya di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah, kitab Tadkiratus Samik wal Mutakallim itu ya. Itu dituliskan bahwa salah satu qayyidul ilma bil qalam, ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan qalam, dengan menulis. Uktubul ilma walau bil ha'id, tulislah ilmu walaupun di dinding sama seperti itu Pak. Dinding saya di sini kan wika katanya gambarnya apa Pak? Gambarnya tak orang gacet tau kan gitu. Kalau dahulu tulisannya ilmu Masya Allah. Ini buat dijabat. Dia mengatakan Allah wa Rasulullah. Imam Malik ditanya Pak 40 pertanyaan Pak. Itu beliau yang dijawab cuma berapa Pak? 8 Pak. Cuma 8. Wah Imam kami ini kan jauh-jauh 3 bulan kami datang untuk majelis itu pengen tahu dia maksud mau 8. Jawabnya gimana? Sampaikan kepada orang yang tanya. Malik gak tahu, Malik gak ada, Malik gak tahu. Sampaikan seperti itu. Karena salah satu adab itu kalau kita gak tahu itu kita lebih baik diam ya. Itu kan awake dhewe Pak. Awake dhewe ngobrol apa kan ahli kabeh kan. Iki bener Pak. Ngomong iki nyahut, ngomong iki pokoknya kita kabeh kan gitu. Ngomong apa kabeh nyahut nih. Kita berkopas gitu. Kopas Google gitu ya. Ya ini adab ya. Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan, Haqullahi 'ala ibad. Haknya Allah atas seorang hamba ini itu adalah ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Hendaklah seorang hamba ini menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqullahi wa haqqul ibad 'ala Allah. Haknya hamba atas Allah adalah alla yu'adziba man la yusriku bihi syai'an. Allah ini tidak akan mengadab kepada orang-orang yang tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya kata dia. Niki hak niku adalah yang kita terima. Hak yang kita terima ini kewajiban Allah. Kata dia. Haknya Allah itu kewajiban kita. Kewajiban manusia nyembah Allah. Kata dia. Nyembah Allah. Kalau kita nyembah Allah, kewajibannya Allah apa Pak? Memberikan surga kan, memberikan surga. Kemudian Kuat mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyiru nas, ya Rasul, apakah aku boleh menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Rasul mengatakan, lah jangan. Tubasyiruhum fayattaqiru, la tubasyiruhum fayattaqiru. Jangan kamu beri kabar kepada manusia, karena mereka nanti bisa bertawakal. Ayatnya takdir itu adalah ya'tamidu ala dzalika. Nanti seseorang itu hanya berpedoman pada itu saja. Fayusraqut tanafusa fil amali shalihah, dan mereka ini akan meninggalkan berbondong-bondong, berlomba-lomba beramal saleh. Ini secara pemahaman ini tentang seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selain dosa syirik. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang membunuh Pak, orang membunuh bisa dapat peluang diampuni Allah enggak? Bisa kan? Bisa. Walaupun di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan begini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu wa adalahu adaban aliman. Barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan disengaja, fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha, kekal selama-lamanya.
Nek dia ngaji letter, maca terjemahane no. Nanti kita memahami, wong nek membunuh orang itu nggak bisa masuk surga, nggak mungkin mendapatkan ampunan kan sebenarnya. Ternyata para ulama mengatakan, yang dimaksud khalidan fiha ini bukan kok kekal terus-menerus di dalam neraka, enggak. Tetapi apa? Ada suatu saat nanti, kalau Allah menghendaki, Allah akan memberikan ampunan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang masyhur, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah hanya mengampuni ma duna dzalika selain dosa syirik. Maka atas ayat ini Imam Ibnu Jarir atau Bari beliau mengungkapkan salah satu kaidahnya, yaitu pelaku dosa besar itu adalah tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kan kalau Allah kersake Allah ampuni, kalau Allah enggak kersake Allah enggak ampuni. Cuma permasalahannya kita enggak tahu apakah kita diampuni oleh Allah atau tidak, kata tadi. Nah, itu saja. Zina Pak, zina diampuni enggak boleh Pak? Oh, diampuni. Kampung bojone tanggane diampuni enggak boleh. Ini kan baru viral ya, ada salah satu pengajar yang dikasuskan gara-gara mau meluk kan itu dosa ya, ngomong kecil ya kecil, dosa gede ya gede kan ya. Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat ada salah seorang sahabat ini membeli kurma, tuku kurma. Nggak boleh kurma itu seorang Swabia. Swabia ini jualan kurma sendiri karena suaminya ini sedang diutus Rasulullah sedang berjihad. Akhirnya apa? Betul lagi dibikin. Padahal kebiasaan orang-orang Arab perempuan itu gak jualan. Jangan yang umroh haji Pak, dia enggak perempuan jualan di pasar Pak. Nah ada Pak, laki-laki semua kan seperti itu. Memang seperti itu kan jadi kan tadi. Ini aku tentu saya kalau mesum orang selingkuh berkono apa? Orang kayak jual setengahnya kerja di nek pabrik, akhirnya selingkuh karo kancane pabrik, ning kantor akhirnya selingkuh karo kancane kantor kan seperti itu kan ya. Kita lanjutkan ya. Akhirnya apa? Sahabat kita tanya kemudian dicek ini kok tidak ada korma yang baik ya? Korma kok ada? Kemudian sahabat mengatakan, wahai Tuhan, kalau kamu ingin membeli yang baik, di dalam masih ada yang baik masih baik semua. Boleh saya ambilkan? Boleh, ambilkan saja. Akhirnya kalau bertemu rumah Pak, tenggrio. Begitu sahabat ini masuk, karena sahabat tadi yang beli itu ternyata kesengsem karo bakule kurma. Mergo napa? Bakule kurma ternyata ayu kan tadi. Kayak bapak-bapak ini nek ngegek gitu ya. Ngegek bakule dia ayu, betah nggak betul Pak? Betah lho, songi wutuk kan gitu. Duite entek iki jebeno. Sing yo sing gak cetho kan gitu ya. Coba kalau sing buas ya. Mager nyelotokan sih boleh kan bakule sing ayu. Kayak bakule sing ayu. Jadi kadang-kadang ternyata pada wego dia. Saya pikir juga, ternyata sahabat dulu juga dia demikian ya. Akhirnya waktu di rumah Pak, sampai rumah tidak milih kurma, tetapi sahabat tadi justru dicium Pak, malah diambungi Pak. Kira-kira mengatakan dicium Pak. Tapi bedanya kalau sahabat itu begitu melakukan dosa, maka mereka teringatkan dosa-dosa mereka, lalu menyesal. Kemudian minta maaf sama Rasulullah, beliau sholat. Nanti saya sholat asar ketemu sama Rasulullah kan begini. Akhirnya setelah sholat sahabat ini menemui kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya melakukan dosa besar. Dosanya apa? Sesungguhnya aku tadi hilaf. Aku mencium bakule kurma kan. Sahabat ini kandungnya itu kan. Rasul mengatakan begini, kamu tadi ikut sholat asar kan? Dia ikut Nabi. Sholat asar itu menggugurkan dosa mencium bakule kurma kan. Oh, alhamdulillah kan senang kan. Tapi ini jangan dibuat alasan jenengan terus ngambil bujune apa ini. Bagi sholat jamaah bareng-bareng kan begitu. Enggak begitu juga kan gitu ya. Akhirnya itu dosa diampuni. Akhirnya apa? Rasul menyebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu akan menghapuskan dosa-dosa kita kan. Dosa-dosa kita terhapuskan dengan dosa dengan kebaikan kita. Kita kembali. Ini para ulama mengatakan
dosa yang dihapuskan oleh tauhid ini bahkan adalah dosa-dosa besar. Ya. Tetapi kita tidak boleh. Maka Rasul memberikan warning, memberikan peringatan. La tubasyirunas fayattaqilu. Jangan beri kabar kepada manusia. Nanti takutnya manusia itu tawakal. Wes aku gak popo gitu ya. Main gak popo, sing penting gak sirik kan tadi. Mendem gak popo, sing penting gak sirik kan tadi. Akhirnya jadi begitu kan. Dan mereka tidak mau apa? Tidak mau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan wa qaulillahi ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidul ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mentalbiskan, tidak mencampur adukan imanahum, keimanan mereka bidulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka itu keamanan. Wa hum muhtadun, dan bagi mereka itu adalah petunjuk. Allah mengatakan orang-orang yang mereka ini beriman dan tidak mencampur adukan dengan kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka berkaitan dengan Quran surat Al-An'am ayat 82 ini, Rasulullah SAW beliau ngendikakan di dalam hadis Wa'an Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang dekat dengan Kanjeng Nabi, dekat dengan Rasulullah. Beliau hafalannya bagus, hafalannya bagus. Beliau seorang yang cerdas dan suaranya fasih. Suaranya fasih, dan beliau diberikan keistimewaan. Keistimewaannya apa? Yaitu beliau ini bisa menafsirkan Al-Quran. Kan para ulama mengatakan Ibnu Mas'ud ini turjumanul Quran, penerjemah Al-Quran. Penerjemah Al-Quran. Tetapi beliau memiliki kekurangan, badannya agak pendek, orangnya agak hitam, sikilnya agak pendek, agak gendut, Maka suatu ketika Ibnu Mas'ud ini naik pohon, sahabat yang lain itu udah guyu, dia Ibnu Mas'ud tonton sikilnya pedat-pedat, sikilnya pendek, kira-kira jenengan Pak dengan boten, wong ini pendek, jaraknya pendek, belum boten. Wes ireng diarake ireng ora boten. Jane iki ya ireng begitu ya. Diarake ireng kan udah ada ya. Enggak mau begitu ya. Itu langsung gelo Pak begitu ya. Gelo nangis begitu ya. Terus sampai nangis ya Pak ya. Akhirnya laporan Nabi hidup dan Nabi begitu ya. Ini sahabat-sahabat mengatakan kakiku begini, kakiku pendek begini. Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat sekalian, ketahuilah sesungguhnya satu kakinya Ibnu Mas'ud itu ketika ditimbang maka sesungguhnya melebihi satu daripada gunung Uhud, Masya Allah. Ya. Bahkan Rasulullah ini kalau beliau ini sedih, maka beliau ini minta sama Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud tolong bacakan Al-Quran untukku. Beliau menjawab, ya Rasul, bukankah Al-Quran turun padaku? Oh iya, Al-Quran turun padaku, tetapi aku ingin mendengarkan dari engkau. Masya Allah, luar biasa. Beliau memiliki kesimpulan di depan Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan, lamma nazalat, ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ketika turun surat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan dengan kedzaliman. Qulna, kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasul, aina la yadlimu nafsahu, siapa di antara kami yang tidak mendolimi diri kami sendiri? Siapa ya Rasul? Sinten lho, wong niku mesti dolim ya. Awake dhewe dolim apa mboten, Pak? Dolim ya.
Ada bapak-bapak yang merokok ini. Saya nggak nyinggung rokok. Rokok itu dolim apa Pak? Dolim. Wong jantungnya wis ape-ape, parungnya ape-ape, malah nopo dikasih apa nafas ini. Amal gelo lho sing rokok lho. Rokok itu dolim. Jangan kan rokok, makan itu bisa jadi dolim. Mau sore, mau datang tuh lagi. Balik itu ada subuhan sego, jadi jepara dipaksa. Dolim apa betul Pak? Dolim. Tapi mesti apa itu dipaksa namanya? Malah dileboknya mungkin aku boleh berdiri kan teman-teman. Padahal kan dolim itu Pak. Dolim. Awalnya kesel dia, gak leret, malah nekat nyambut. Dolim apa betul Pak? Dolim. Kita ini mudah dolim. Dolim sama istri kita gitu ya. Kalau bojone pelit gitu ya. Tapi malah kalau koncone ngantor malah nyanyoh kan ya. Makan di luar terus ya. Bojone jalan makan di luar, ayo udah masuk dimakan yang coba. Dolim ya. Sama anak kita ini banyak dolim. Maka sahabat juga mereka bertanya-tanya, ya Rasul siapa di antara kami enggak dolim ya Rasul? Qala, maka Rasul mengatakan laisa kama taqulun, bukan seperti yang kamu katakan dolim itu. Lam yalbisu imanahum bidulmi. Yang dimaksud lam yalbisu imanahum bidulmi. Mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedoliman, yaitu adalah bisyirkin, yaitu dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi, apakah kamu tidak pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Yang dimaksud dolim di sini itu adalah syirik. Simpelnya termaaf itu dosa terpopo dia, gak popo. Yang penting ampun syirik, dan sebisa mungkin dosa-dosa besar itu kita jauhi kan dia. Dosa memakan anak yatim, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh. Zaman saat ini Pak, jenenge nyowo gak kajeng gitu Pak. Kemarin ada sepasang suami istri ganteng-ganteng, jumpa polisi ini. Dua-duanya polisi, polwan sama polisi. Ini bukan masalah polisi enggak. Logikanya nek polisi kan dia gaji nih ya wis. Mapan kan begitu ya. Gak kira-kira banget kan begitu. Nek awake dhewe padu mergo duitnya mungkin kulino, berkena apa Pak? Gak duit ini apa benar? Gara-gara apa? Yang laki-lakinya ini suka judi online. Judi itu bikin ketagihan Pak. Ketagihan, makanya kamu dan mau segini main itu Pak, gini main itu. Saya mau digawe Pak, gak duit nyerah apa Pak? Nyerah. Mereka Pak ketagihan, gak duit utang beli. Wes main utang kalah sisa beli. Oh repot kan beli. Repot beli. Akhirnya apa? Akhirnya begitu istrinya minta uang beli susu, mas beli susu, gak duit. Begitu terus. Gimana istri ini gak dompet kan? Akhirnya apa Pak? Begitu pulang judi, istrinya ini nyuning apa itu nyiram bensinnya apa ya? Bensin ya? Bensin. Kemudian apa? Enggak terbakar atau terbakar itu ya? Terbakar. Akhirnya meninggal dunia. Loh, ini perkara sampai ini Pak. Perkara seperti itu. Kalau rebutan petani sama petani rebutan banyu. Isope aja jadi Pak. Ya Allah ini Robi ini nyamuk. Zaman sekarang ngampun dan untuk pilihan kita. Kalau kita nggak benar-benar hati-hati, ya kita bisa terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Tapi kalau bisa dosa besar segera dijauhi, segera jauhi. Nek dosa iya dosa cilik-cilik baik kan ya. Cilik-cilik baik. Nek wong ayu lirik. Dosa cilik mau gede Pak. Gede mau cilik. Kemudian selanjutnya wa Ubadah bin Samit, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendikaakan man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Wa ana Isa Abdullah, dan Isa itu Abdullah. Isa itu Tuhan apa Abdullah, Pak? Abdullah. Abdullah itu apa, Pak? Orang yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, kafir atau betul, Pak? Kafir. Kafir atau betul? Kafir, Pak. Laqad kafara alladziina qala innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan apa? Bahwa sesungguhnya Allah itu Isa itu Tuhan dari yang tiga. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ini adalah anaknya Allah. Makanya nggak Pak, ini masalah akidah. Saya bukan berbicara masalah akidah, Pak. Monggo, kalau jenengan punya tetangga yang Nasrani, Pak, silakan tetap berbuat baik, jangan mengganggu. Tetapi urusan akidah kita ini tidak ada toleransi. Jenengan tetangga jagungan kalau untuk panggil jenengan Kristen, tekon kan menurutmu aku ki kafir apa ora? Jangan jawab itu, Pak. Kafir. Tapi panggil jenengan gini jajaki pas jenengan lho. Betul, Pak. Kafir betul. Kafir. Katakan itu adalah kekafiran. Jangan aku benar. Jadi kata dia. Ini saya tidak bermaksud aja berpikir dunia saja. Kalau kita itu sebenarnya kalau kita mau tahu itu Indonesia itu yang dijadikan rujukan yaitu adalah Pancasila. Pancasila, sila pertama gimana? Pancasila, satu ketuhanan yang maha. Saya mau tanya, kira-kira agama yang Tuhannya hanya esa itu agama apa, Pak? Oncek cici dari agama yang besar. Agama Islam sudah jelas Tuhan kita hanya Allah. Nomor dua, saya ngomong ilmiah ini, Pak. Ngomong ilmiah, saya tidak menjelek-jelekan, Pak. Yang kedua, di bawahnya Islam, agama terbesar di Indonesia apa, Pak? Kristen. Yang ngapunten. Kristen, agama Kristen Tuhannya berapa, Pak? Tiga berarti monoteisme enggak, Pak? Mono. Enggak, Pak. Katanya satu, Pak. Walaupun katanya satu. Kedua, Katolik agamanya berapa, Pak? Tiga. Monoteisme enggak, Pak? Enggak. Hindu, Pak. Hindu Tuhannya berapa, Pak? Oh, Pak. Orang dewa, Sewa, orang dewa, Wisnu kan. Ada jenis biar jenis Wisnu. Jangan kamu terima Pak Wisnu, jangan kamu terima. Ini Wisnu, Sewa, ada. Dan sebagainya. Tuhannya Buddha, Tuhannya berapa, Pak? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Berarti terbukti, Pak, secara ilmiah ternyata agama yang sesuai dengan Pancasila itu ternyata hanya agama Islam. Berarti orang Islam itu Pancasila sebetulnya, Pak. Oh, Pancasila, Pak. Kita itu malah paling Pancasila. Sila pertama saja sudah menunjukkan bahwa kita ini mengamalkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan benar, saya tidak ingin oh ini menjadikan agama ini enggak, Pak. Ini kita bicara ilmiah. Dan jenengan iman itu enggak mudah ya kan? Agama jenengan sudah inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Dengan benar, saya kemarin ketika ngisi pengajian di Karanganyar itu dapat cerita. Ceritanya nggak tahu. Ada salah seorang aktivis muda. Aktivis muda kan di samping kopi ini nomor ini. Aktivis muda itu ngisi ajar TPG malam kiri ngejar-ngejar. Makanya anggota dia punya kelemahan, Pak. Kelemahannya adalah dia secara finansial itu lemah. Akhirnya ada orang Nasrani mendekati, kemudian apa? Dikasih kerjaan, kemudian dikasih apa? Dikasih modal dan sebagainya. Alhamdulillah sampai terakhir pelan-pelan meninggalkan pekerjaan yang ajar TPG dan sampai akhirnya meninggalkan agamanya. Namun ini yang ngapunten sakra kosong nabi di Pak wong Islam itu insyaallah boleh. Yang bukan insyaallah, Pak. Orang kalau Islam man mata wa lam yusyrik billah dakhala jannah. Barang siapa yang kita ini Islam mati tidak menyekutukan Allah, maka kita akan masuk surga. Hadis sahih. Rasulullah menjelaskan
besok ya ada umatku yang terpilih kata Rasul. Umatku terpilih. Maka satu umatku yang terpilih kata Rasulullah ya. Maka ketika ditunjukkan ditokok catatan amalnya ya. Catatan amalnya ketika ditunjukkan catatan amalnya itu seluruh catatannya itu luasnya, panjangnya sepanjang mata memandang, isinya welek tok, jelek tok. Wis main mendung wedo, miras kuabe, miso dan sebagainya. Busuk, sepanjang mata memandang satu. Allah tanya sama si fulan, apakah aku mendolimi kamu? Ya Allah, sungguh Engkau tidak dolim ya Allah. Innallaha la yadlimu syai'an. Allah itu tidak pernah mendolimi kita. Sedikit pun Allah itu tidak boleh, Pak. Walaupun kita ini sering mendolimi Allah. Gila betul, Pak? Contoh Gresula, Pak. Gresula. Jadi wong senengane Gresula. Dikek udan omongnya udan men. Dikek panas piye, Pak? Panas men. Yo kamu tebak, kira-kira jeneng panas meneh ngoten iki sing jenengan rasane sinten Pak ngoten niku. Ini yo ora rumangsa lagi kan. Gak rumangsa. Sing gawe panas niku Allah ngoten nggih. Kok rasane Gusti Allah. Kalau kemarin kiai saya itu jelaskan begini Bu. Misalkan ono jenengan tuh ada seorang pedagang jual tomat misalnya. Jual tomat. Sing manis biasanya apa ya? Buah-buah jeruk, jual jeruk ini gak manis Pak. Sing tuku ini kegelan. Jeruk gak manis, jeruk kecut kabeh. Ternyata dia mengatakan, ini kalau gak syukur seperti ini. Coba dia akhirnya protes sama penjualnya. Terus piye nek jeruk kecut kabeh? Aku yo mau sak demok dodol dia. Nek kowe komplain sing nandur. Akhirnya komplain sing nandur, Pak. Sing nandur dikomplain Pak, kowe wis tuku do celuluk kecok kabeh. Ya ngono sing nandur ya padha wae. Aku mau sak demok nandur wis tak pupuki, wis tak obati kowe ya. Sing nukulke sinten? Allah kowe. Protesane Gusti Allah ngono lho. Waduh, kita itu harus suka menggerutu. Makanya kalau kita makan itu kata Rasulullah, jangan kita ini suka menjelek-jelekan makanan. Nek makanan enak di dahar, nek gak enak di tiga. Ini kan tadi. Waduh, Pak di bojo itu bojo dandan di keloni gak dandan gak usah keloni kan mau. Orang usah ngelak bojo gitu. Sampai dia elek ya sesuk keloni nek iki waduh iki kan tadi. Enggak boleh, maka kita gak boleh. Jangan menjelek-jelekan istrimu kan seperti itu. Nek bojone awake dhewe saiki wis dadi gendut, doer kan tadi. Biar kan langsing kita ini kan juga sudah mendapatkan. Sing mari kelemu kan yo jenengan kan. Doa kan begitu. Lo kita mengeluh sebenarnya. Sepanjang mata ditulis banyak. Boleh apa? Ditunjuk. Wes ini aku tidak tahu ya. Akhirnya hamba Allah ini kemudian tersinggung malu Pak. Isil dosanya. Dibuka lagi satu catatan amalannya. Sepanjang mata memandang. Doa sepanjang mata memandang. Masya Allah, ya Allah. Gak mau aku belas kok elek kabeh Pak. Kira-kira apa yang termasuk betul Pak? Betul nggih. Wong iki jero pengajian iki minimal nonton catatan itu kalau pengajian kan ada. Iki sholat kan ada gitu. Iki puasa kan ada gitu. Dan sebagainya. Wes insyaallah kita tidak termasuk lagi Pak. Sampai jumlah catatan amalnya itu 99 elek kabeh wis merenggut gak karu-karuan wis bahkan udah merokok kan seperti itu. Akhirnya apa? Kemudian Allah menunjukkan wahai bulan sesungguhnya aku memiliki catatan di toko. Satu catatanmu di sini catatan ini tertulis bahwa kamu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Engkau mensucikan Allah, engkau memurnikan Tuhan hanya Allah, hanya aku. Engkau tidak menyebutkan aku, dan engkau mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusanku. Maka ketika itu catatannya ini
taruh di satu catatan. Ternyata apa? Catatan satu di toko ini, satu keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini ternyata lebih berat daripada seluruh catatan amal yang buruk. Masya Allah. Ini kita yakin Pak orang Islam. Makanya kalau yang terima, jenengan yakin Pak Gus Wabah atau betul Pak? Yakin. Yakin Pak, kudu yakin Pak. Lo jenengan wis orang yakin Pak Gus Wabah lah ya. Gue keke tak ada pengajian itu kan Gus Wabah muncul. Kita nggak boleh, harus yakin Pak. Yakin. Salah satu diterima syahadat kita itu kan adalah ilmu. Ini apa ya? Yakin, harus yakin. Kalau kita nggak yakin, oh ini jadi masalah apa? Amalan kita akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi sia-sia kan? Sia-sia. Maka orang yang beriman, orang taat itu rata-rata orang yang yakin, yang yakin. Ini kemudian apa? Wa Isa Allah. Isa adalah Allah. Isa itu bukan Tuhan. Isa itu hanya hamba. Isa itu seorang Rasul. Ini Rasul Pak. Ini Rasul. Mengaku ini sebentar lagi bulan Desember gitu ya. Bulan Desember hati-hati umat Islam. Gak usah melu-melu gereja. Saya yang ngapunten ya. Lebaran baratola ternyata di dalam gereja Islam betul terima. Tidak boleh. Tidak boleh, hati-hati ini. Urusan akidah ya akidah, urusan muamalah boleh. Jangan mau partneran bisnis sama orang Nasrani silahkan, bekerja sama saja. Tapi urusan agama tidak boleh. Kemudian wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat itu tersampaikan kepada Maryam. Wa ruhum minhu dan roh. Wal jannatu haqqun wa naru haqqun. Surga itu benar, neraka itu benar. Kita harus yakin Pak bahwa surga itu benar, neraka itu benar. Gak yakin Pak kita ini Pak, kita mau amal soleh bagaimana? Aku tak ada sholat kayak gitu, aku gak mau dong, kecil kan gitu. Kayak enaknya gunung kotor gitu. Ya minta sempat dendeng ya, minta segini zina itu kan, minta yang judi itu kan seperti itu. Kita yakin surga benar, neraka adalah benar. Kemudian adkhalahullahu jannata ala makana minal amal, dan Allah akan memasukkan surga seberapapun amal kita. Yang penting jangan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis oke. Sedikit amal kita itu akan memasukkan ke dalam, walaupun amal kita sedikit Pak, yang penting jangan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan tauhid kepada anak kita, sebagaimana Luqman mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai aku, jangan menyebutkan Allah, karena sesungguhnya menyebutkan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Zalim itu apa Pak? Wa asyai bi ghairi maudhi'i. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu jenenge zalim. Zalim. Jangan bermandi. Toko apa? Anduk. Toko anduk ning dhuwur kasur. Kulino mboten ana niku. Zalim Pak. Zalim Pak. Tidak boleh Pak. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Memilih pemimpin, gak patut kita tadi bisa memimpin, gak patut dari pemimpin malah dipilih. Dolim berarti Pak? Dolim Pak. Jangan kira dolim. Jadi pemimpin itu berat, berat. Apalagi Pak, banyak sekali dolim. Gak boleh seperti itu. Alhamdulillah ini. Kalau kita mau beramal, asalkan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, fa innallaha, sesungguhnya Allah harama 'alan nar, mengharamkan atas neraka, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, mereka ini mengucapkan kalimat itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena bujukin Islam atau Islam begitu. Walaupun pelan-pelan bisa juga keret dan bisa juga terkeret. Alhamdulillah. Insyaallah. Kemudian saya bacakan ada hadis yang menerangkan tentang dosa-dosa kita ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari Imam Tirmidzi, beliau menyebutkan satu hadis wa an Anas radhiyallahu dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman. Nanti hadis apa Pak ada ini? Hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, seandainya engkau datang kepadaku, biqurabil ardi khotoya, dengan dosa sepenuh bumi, tsumma lakitani, dan kamu datang kepadaku, la tusriku bihi syai'an, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, yang penting satu, jangan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan apa? Sepenuh bumi ampunan. Maka para ulama mengatakan, sesungguhnya neraka itu bagi orang-orang mukmin itu tidak kekal. Ini lanjutannya sebenarnya, kalau tidak mau ngaji, ini ada buku bagus nih, ada buku bagus. Kitab ini sebenarnya sudah ada terjemahannya Pak. Jangan cari terjemahan syarah Mulaqas Tauhid, gitu ya. Mulaqas Tauhid ini ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Fauzan. Oh, jangan ini. Ini lanjutannya ini Pak. Ini buku ini menerangkan tentang apa? Tentang bahwa sesungguhnya orang Islam itu pun kalau masuk neraka, maka mereka ini tidak kekal. Wah, ini menjawab subhat-subhat pemahaman Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal selama-lamanya di neraka. Wah, ini jelasnya nanti ini panjang sekali nih. Mungkin suatu tempo kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Wah, bisa lagi. Mungkin demikian nih yang dipilih di bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada beberapa menit, kalau mau ada yang mau sharing dipersilakan. Kalau mau ada pertanyaan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Gini, boleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang menyekutukan itu, contohnya bagaimana? Apakah yang mudah itu menyembah selain Allah? Apakah simpel itu? Karena saya pernah mendengar itu di kajian itu, barang siapa yang menempatkan posisi Allah di bawah harta, benda, anak, itu jabatan, itu adalah termasuk menyekutukan. Apa benar Pak? Iya. Yang dimaksud syirik itu apa? Apa yang dimaksud syirik? Yang dimaksud syirik yaitu adalah ada tiga penjelasan. Mentauhidkan Allah ini dalam tiga penjelasan. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Rububiyah ini berkaitan tentang apanya Allah. Contohnya Allah yang memberikan rezeki. Kita minta rezekinya kepada selain Allah. Syirik betul Pak? Syirik. Ngapunten bapak-bapak sing petani-petani, wayahe arep panen dadak gawa apa menika? Sedekah. Ono pencok bakar, ono endom, apa lho Pak? Duitnya pun udah dari zaman dulu saya rupiah. Saya dulu kayak gitu seneng Pak. Agak sekolah sopo sing gua aja. Istilahnya apa ya kalau di sini ya? Gua ini. Apa jadi? Oh. Saja. Apa gitu? Seringnya apa gitu? Dia punya keyakinan bahwa itu diberikan pada Dewi Sri. Sing mukul mati niku Dewi Sri. Sirik boten ini Pak. Sirik. Hati-hati, naudzubillah ini. Yang memberikan rezeki Allah. Yang memberikan keselamatan siapa Pak? Allah. Nek golek selamat, jaluk selamat pada selain Allah, sirik no bener. Arep mantu sak wabeh-wabeh. Wae jenenge apa jajah putih, jajah ireng, karak gendar, seluding barang, pojokan gitu. Katanya dengan seperti itu bisa memberikan keselamatan. Mengapunten, yang memberikan selamat Allah, bukan makhluk. Hati-hati. Wah ini mendung kayak kok ini berdiri ini caranya. Doi kukusan Pak. Doi kukusan bolongi montoi loro. Tidak boleh
dhuwur. Nek ditambahi semak barang. Kok Gusti Allah apa air kok turun takut sama kukusan. Makanya dulu ketika di mana di sirkuit mana itu ya, Roro ramari-mari itu nolak hujan ternyata malah deres kan begitu ya. Oh hujan itu kan kita ini ada syariat Pak. Kalau hujan kita ini kok masih punya hajat, doa ini beri Pak. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekeliling kami ya Allah, bukan di atas kami. Itu syariat Pak. Oh saudara itu urusan, tidak boleh. Ini keselamatan apalagi Pak? Banyak sekali Pak ya. Banyak sekali rububiyah. Uluhiyah ini berkaitan tentang ubudiyah kita pada Allah, nyembah. Ya. Ngaku Islam nyembahnya selain Allah. Ada video viral apa tadi? Ini kok agak nyinggung-nyinggung sedikit ya. Ada video viral, ini orangnya bersorban-sorban menghubungi kuburan Pak. Kuburan. Tak contohkan kalimatnya begini Pak. Dia mengatakan begini, Ya Habib Husain, antum imamuna. Ya Habib Husain, ikti hajatina. Apa yang betul Pak kalimatnya Pak? Kita Arab gitu lagi. Kalimat syirik gitu Pak. Artinya apa? Wahai Habib Husain, antum imamuna, kamu engkau adalah imam kami. Wahai Habib Husain, ikti hajatina. Apa? Kabulkan hajat kami. Sing ngabulkan hajat kita itu siapa Pak? Allah. Doanya harus pada Allah, enggak boleh. Berdoa kepada selain Allah yang ngapunten ini. Yang sering kan dukun kan ini. Enggak boleh Pak. Dukun yang boleh cuma dua. Dukun pijat kesel kali pijat bayi. Selain itu enggak boleh. Jadi kesirikan bukan hanya nyembah Pak. Nada. Punya nada pada selain Allah. Enggak boleh. Pengen boleh rezeki Pak. Yang ngori gunung pemukus. Ini kalau itu orang bersih Pak. Ini malah zina barang. Malah zina barang Pak. Ya Allah ya Rabbi. Sekali-kali memang berikut. Kalau itu pernah berikut. Ini pernah ngajeng berikut. Ketika saya perjalanan dari Kudus ke Taman, kok aku gunung pemukus kok jadi kondangan kayak ngopo kan begitu. Akhirnya mobil saya tarik, bahaya begitu. Begitu di depan, Mas mandek dulu, Mas mandek dulu. Apa nih? Harus bayar dulu. Saya bayi nonton pemusikannya bayar Pak. Akhirnya kalau balik ke situ Pak. Kita lihat di Google, Google tanya jadi kayak ngopo, kayak apa sih? Tapi alhamdulillah kemarin Pak Ganjar itu sudah memberikan kebijakan bahwa sudah tidak boleh praktek-praktek seperti itu. Ini benar. Sudah alhamdulillah Pak. Ini kesirikan alhamdulillah banyak sekali. Jenengan cincin Pak, pakai cincin boleh nggak Pak? Boleh. Tapi kalau jenengan pakai cincin dengan cincin ini jenengan rezeki ini jadi lancar. Kemudian apa? Selamat numpak kendaraan bedak ketabrak gak mati bisa dibunuh. Ini hati-hati Pak. Jadi ini tawakalnya sudah pada cincin. Bahkan Rasul ketika akhir barang siapa yang bergantung pada sesuatu, sungguh aku berlepas dirinya. Makanya Medina Terdali itu diajarkan di Nabi Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu Allah. Dengan menyebut nama Allah tawakkaltu, aku bertawakal Allah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukan pada makhluk. Aku tuh ini kuburan takaruk mencari apa? Berkah di kuburan. Ziarah boleh nggak Pak? Boleh Pak. Jika mau ziarah wali songo, wali 10, wali 10 boleh Pak. Ziarah siapapun boleh. Ziarah orang-orang soleh boleh, boleh. Tapi yang nggak boleh kalau ziarah jangan minta pada ahli kubur, pangapunten dah, sepindah silaturahmi. Coba jawab dulu, yo piye kabare? Iki putune jenengan iki badhe bincang badhe dihitangke jenengan pengesto iki nggih jenengan paringi lancar. Mbak dulu kita seperti itu enggak Pak? Tidak boleh meminta berkah kepada kuburan. Kalau kita kuburan itu kita itu dua Pak, yaitu pertama ingat mati, dua apa? Mendoakan. Kemudian yang terakhir ini tentang asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini penjelasannya adalah kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma dan sifat Allah. Itu asma Allah memiliki asmaul husna. Yang kemudian kalau kita saya baca di dalam syarah kitab Bidayah
tauhid ya. Bidayah fit tauhid. Ada syarahnya ya, ada syarahnya. Syarahnya ditulis oleh Syekh Aiman Ali Musa. Syekh Aiman Ali Musa. Ya. Itu salah satu muqarrar saya kuliah di semester awal-awal itu Pak. Ya. Awal-awal. Di sana dijelaskan. Beliau Syekh Aiman Ali Musa menjadi kalau kita ini umat Islam, kita sudah punya Asmaul Husna. Jangan menyebut nama Allah dengan nama-namanya orang-orang syirik, orang-orang musyrik, tidak boleh Pak. Gusti Allah ingkang merubah itu mati, boleh tidak Pak? Itu bukan bahasa kita Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pakai itu lagi. Jangan pakai nama-nama itu lagi. Pakai Allah sudah Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Asal sampai 99 itu kita pakai, kita biasakan kita jangan pakai yang itu. Dan sifat-sifat Allah itu sudah dikaji banyak sekali. Kita lagi pakai sedikit penjelasan tentang syirik. Jadi syirik orang nopo nyembah kuburan, boleh nyembah waktu tidak sesimpel itu Pak. Tidak sesimpel itu. Ternyata banyak sekali mungkin kita melakukan kesyirikan, tapi kita ini tidak sadar. Termasuk contoh lagi Pak, tatoyur Pak, karena ini juga di masa kita. Apa tatoyur Pak? Berasalnya dari kalimat toyur itu burung. Ada suara burung atau burung itu membawa sial. Bengi-bengi malam Jumat lewat, mana Allah? Ada kakek mana itu? Oh, sesuk ono sing Timo saya mana istiqat Israel mengabari rumah gagang menandakan kalau itu ada sial, tidak boleh Pak. Itu tidak boleh. Wallahu bisa. Kata gitu lagi terus boleh. Sampai jam sama. Sabar Pak. Ya alhamdulillah. Maka tadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon dimaafkan kalau ada perkataan yang agak menyinggung-nyinggung karena masalah jenenge masalah apa membahas tauhid ini mesti ada yang masalah nyinggung, terutama apa menyinggung amalan-amalan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Kalau jenengan kroso berarti apa? Ya, alhamdulillah itu bentuk sayang saya pada jenengan tadi. Bentuk sayang kita bentuk sayang kita bahwa maka mungkin teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.